Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Syauki dari Magister Konsentrasi Ilmu Hadis, Prodi Ilmu Al-Quran dan Tafsir. Nah, di sini saya ingin memvalidasi apakah eh, yang melakukan intibar sana dalam AI itu benar-benar real ataukah hanya halusinasi saja. Nah, karena di sini saya menggunakan MacBook dengan perangkat iOS, maka di sini saya tidak menggunakan aplikasi Jawami'ul Kalim atau Maktabah Syamilah yang merupakan bawaan dari aplikasi, akan tetapi saya di sini menggunakan Dorarnet yang diakses melalui web. Nah, di sini saya menggunakan Dorarnet ya. Ini sudah ke halaman kitabnya. Jadi tutorialnya seperti ini. Di sini saya menggunakan kata kunci. Di sini saya ingin meneliti tentang hadis hadis tentang perempuan ahli neraka, perempuan yang menjadi mayoritas paling banyak di neraka. Nah, di sini saya menggunakan kata kunci ya ma'asyaran nisa tasaddaqna fa inni waritukun aktsara ahli nar. Nah, di sini ada satu hadis di mana di sini dikatakan hadis riwayat Bukhari nomor 304. Nah, setelah itu bagaimana cara bagaimana cara untuk mengetahui jalur periwayatan dalam hadis ini? Nah, di sini saya mengklik usul hadis untuk mengetahui dari mana saja jalur periwayatan dari hadis ini. Nah, setelah saya cek, si loading, oke. Di sini saya harap dulu. Di dalam hadis ini terdapat dua jalur periwayatan ya. Di sini ada Sahih Muslim dan juga ada Sahih Bukhari. Nah, di mana jalur periwayatannya ini berbeda. Sahih Muslim wa hadatsani Al-Hasan bin Ali Al-Hulwan wa Abu Bakri bin Ishaq dan seterusnya. Sementara di dalam Sahih Bukhari disebutkan hadasana Sa'id bin Abi Maryam qala akhbarana Muhammad bin Ja'far dan selanjutnya. Nah, di sini jelas terdapat perbedaan jalur periwayatan ya antara Sahih Muslim dan Sahih Bukhari. Nah, setelah itu saya cek di AI di dua platform AI yaitu ChatGPT dengan DeepSeek. Nah, di sini saya menggunakan prompt ya ma'asyaran nisa tasaddaqna fa inni uritukun aktsara ahli nar. Nah, di sini saya menempelkan prompt dengan diksi posisikan dirimu sebagai ahli hadis. Kemudian takhrij hadis ini. Nah, di sini disebutkan di ChatGPT ya ma'asyaran nisa tasaddaqna fa inni uritukun ahli nar. Oh ya, kaum perempuan, di sini ada terjemahannya, kemudian ada takhrij hadisnya. Disebutkan bahwa sesuai dengan Dorarnet yang saya cari sebelumnya, yaitu dari Sahih Bukhari dengan Sahih Muslim. Dan nomor hadisnya pun sama ya, dari Sahih Bukhari itu ada di nomor 304, kemudian Sahih Muslim tidak sesuai. Dalam Dorarnet ini disebutkan bahwa nomornya itu nomor 80, akan tetapi dalam chat GPT ini disebutkan nomor 79. Jadi beda satu, dan itu merupakan suatu halusinasi dan tidak valid ya. Nah, hadis ini muttafaq alaih seperti dalam hadis yang telah disebutkan di sini. Jadi ada Ar-Rawi Abu Sa'id Al-Khudri muhaddits Al-Bukhari Sahih Bukhari. Oke. Selanjutnya, sahabat dari periwayat itu disebutkan ada Abdullah bin Abbas, Abu Sa'id Al-Khudri dan Abdullah bin Umar.
redaksi hadisnya pun redaksi lengkapnya itu sesuai dengan hadis yang saya cari di Dorarnet, yaitu ya masyarakat nisa tasaddaqna fa ini uritukuna asar ahlinar. Wabima ya Rasulullah, jadi dia menanyakan kenapa, karena apa wahai Rasulullah, kenapa wanita itu menjadi penghuni terbanyak di neraka. Nah, Rasulullah SAW bersabda, tukfirna la'an wa takfurna ashir. Di sini disebutkan sama ya, dalam Dorarnet juga disebutkan demikian. Karena banyak yang melaknat dan mengingkari kebaikan suami. Kualitas hadis di sini sahih ya, karena berasal dari Sahih Bukhari dengan Sahih Muslim. Oke, sudah skip aja ya ininya. Kesimpulan, di sini terdapat kesimpulannya. Jadi, kalau dalam ChatGPT itu ketika saya memerintahkan untuk mentahrijh hadis ini, dan ChatGPT itu lengkap disebutkan redaksi lengkap hadisnya, terus kualitas hadisnya dan lain-lain. Maka bisa dikatakan bahwa ChatGPT ini cukup peka ya apa yang kita butuhkan. Tuh asbabul wurudnya juga biar orang-orang itu tidak salah paham terhadap hadis ini. Oke, kesimpulan tahrij, catatan metodologi hadis lengkap ini. Nah, kemudian dalam apa namanya nih, DeepSeek, saya juga menerapkan prompt yang sama dengan ChatGPT. Tapi di sini, langsung ya, pakai bahasa Arab. Di sini ada itu. Nah, kemudian saya menggunakan prompt untuk disesuaikan dengan bahasa kita, bahasa Indonesia ya. Jadi agar semua orang bisa mengerti. Yang pertama, teks hadisnya sesuai. Ya, maksudnya sama dengan yang saya berikan juga. Ya masyarakat nisa tasaddaqna fa ini itu kan aksal arinar. Untuk terjemahnya sesuai. Nah, untuk status hadisnya sesuai juga, sumber periwayatannya Sahih Bukhari, Sahih Muslim. Nah, di sini ada Sunan At-Tirmizi. Nah, di sini di Dorarnet itu tidak disebutkan bahwa adanya dari jalur periwayatan Sunan At-Tirmizi. Penilaian sanad sudah sesuai, sahih. Penjelasan syarah. Di sini juga DeepSeek sama-sama pakai ya, sama kayak GPT. Dia menjelaskan lebih lanjut dan menyimpulkan kesimpulan hadis ini tuh pada akhirnya seperti apa, seperti itu. Nah, kemudian pada form yang kedua di sini ada coba sebutkan sanad lengkap dari hadis di atas. Nah, di sini sanadnya itu disebutkan bahwa ada yang pertama itu Imam Bukhari, Musaddad bin Musarhad, Yahya bin Sa'id, dan selanjutnya. Nah, di rantai periwayatan yang disebutkan dari GPT ini tidak sesuai dengan apa yang ada dalam Dorarnet, yang harusnya apa namanya, Abu Sa'id Al-Khudri, terus Iyad bin Abdillah, Zain bin Aslam, dan lain-lain. Di sini malah disebutkan yang lainnya. Nah, ini menimbulkan adanya suatu halusinasi di mana apa yang ChatGPT sampaikan ini salah ya. Nah, maka di sini kita tahu bahwa AI itu tidak bisa menjamin sesuai dengan kitab-kitab primer dalam studi hadis. Oke, di sini lanjut. Di sini saya menuliskan ya, buatkan skema sanad tentang hadis perempuan ahli neraka yang saya sebelumnya teliti dari Dorarnet. Di sini ada jalur periwayatan Bukhari dan jalur riwayat Muslim. Nah, setelah saya koreksi dari GPT ini, maka dapat kita simpulkan bahwa ChatGPT ini tidak valid, bukan berarti tidak pintar, akan tetapi dalam studi hadis ini dibilang terbatas. Jadi kita tidak bisa melakukan AI sebagai rujukan utama sebelum kita
cek dulu dari sumber aslinya ya. Nah, kemudian setelah saya koreksi ini, GPT memvalidasi bahwa terima kasih atas koreksinya, Anda benar. Jadi apa yang dia sebutkan sebelumnya itu salah. Nah, di sini disebutkan bahwa skema sanadnya itu ya disesuaikan dengan apa yang saya sebutkan. Tuh, di sini ada skema sanad dari jalur riwayat Al-Bukhari, di sini juga ada jalur riwayat Muslim. Di sini di apa namanya? Dibuatkan ya skema-skemanya. Di sini juga. Oh. Nah, setelah itu saya memerintahkan kepada GPT ini untuk menggabungkan dua skema jalur periwayatan tersebut. Sehingga di sini disebutkan bahwa ketika kita menggabungkan dua skema tersebut akan menampilkan titik temu sanad dan percabangan pada tingkat muhorij. Jadi, saat digabungkan ini apa rangkaian sanad utuh dari dua jalur periwayatan tadi, yaitu dari Rasulullah SAW, kemudian ke Abu Sa'id Al-Khudri, kemudian Iyad bin Abdillah, kemudian Zaid bin Aslam, kemudian Muhammad bin Ja'far, kemudian Sa'id bin Abi Maryam. Nah, setelah Sa'id bin Abi Maryam, dalam jalur periwayatan Imam Bukhari ini langsung ke Imam Bukhari. Berbeda dengan Imam Muslim, di sini nyangkut dulu ya, ada Abu Bakar bin Ishaq dan Sa'id bin Hasan bin Ali Al-Hulwani. Nah, jadi seperti itu. Kemudian Imam Muslim pada akhirnya. Oke, selanjutnya dalam Dipsik dan Dipsik saya juga apa namanya? Menempelkan prom yang sama, yaitu coba sebutkan sanad lengkap dari hadis di atas. Di sini Dipsik menjelaskan sanad lengkap dari hadis di sini. Nah, Bukharinya Imam Bukhari benar. Ya. Terus kemudian periwayat selanjutnya ada Abdullah bin Maslamah. Nah, ini juga berbeda dengan GPT, berbeda juga dengan Dorarnet yang sudah saya cek sebelumnya. Tuh, ya ini adanya halusinasi lagi. Akan tetapi eh, ada beberapa yang benar kalau di sini ya. Terus di sini ada Abu Sa'id Al-Hudri, habis itu di sini salah lagi nih. Ada Atok bin Yasar, padahal seharusnya itu bukan Atok bin Yasar, akan tetapi Iyad bin Abdillah. Jadi di sini terdapat kekeliruan dan emang adanya satu kekeliruan itu merusak semua aspeknya, aspek di dalamnya. Jadi emang bisa dikatakan adanya halusinasi berat ini di sini. Nah, kemudian setelah saya sanggah karena pendapatnya itu salah, maka saya sebutkan salah ini. Nah, buatkan skema sanad dari hadis tentang perempuan yang saya susun sebelumnya, yaitu ya dengan prompt yang sama juga seperti GPT yang tadi. Nah, koreksi dan skema sanad yang benar. Nah, akan tetapi di sini Disik ini bebal ya, kayak apa namanya? Udah dikasih tahu tuh batu banget. Nah, udah saya sebutin malah dia sebutin lagi. Malah sebutin lagi yang salah tadi. Habis itu aku bilang lah, nah, udah dibuatin sketsa pohon sanadnya juga. Uh, udah kesimpulan klarifikasi padahal ini salah. Nah, habis itu Anda yang salah. Aku bilang Anda yang salah. Yang saya masukkan hadis riwayat Bukhari nomor 304 dengan hadis Muslim nomor 80. Nah, jadi di sana saya meneruskan. Nah, habis itu
Nah, di sini baru benar dia. Maksudnya tuh dia dia mengkoreksi dengan apa yang saya sebutkan sebelumnya di sini. Jadi ya harus benar-benar meyakinkan AI ya, bukan AI yang meyakinkan kita sebagai pengguna AI. Hmm. Abu Sa'id Al-Hudri, Ian bin Abdillah bin Sa'ad bin Abi Sa'ad Al-Fihri, Zaid bin Aslam. Nah, ini udah benar. Ini udah benar. Disebutkan juga tahun wafatnya dan lain-lain. Teks matanya. Ada yang tapi terdapat kekeliruan lagi nih. Di sini disebutkan ya Yuhannas inama hadza yaumu ja'alah. Ini bukan hadis yang saya maksud sebenarnya, tapi ya namanya AI pasti ada kekeliruan dan ada halusinasi yang berat ya. Jadi pada kesimpulannya takhrij dalam fisik ini emang tidak akurat dan jelek kalau kalau untuk studi hadis. Nah, kalau di sini udah dibuatkan jalur apa namanya pohon periwayatan, akan tetapi di sini juga sebenarnya udah dibuatkan tetapi salah karena emang bebal karena emang bebal. Oh, oh, bentar. Tapi di sini sebenarnya di sini eh, benar ya, akan tapi hadisnya aja yang salah. Tapi dia tetap menuruti kok kita buat apa yang kita sampaikan sebelumnya. Jadi Nabi Muhammad, Abu Sa'id Al-Hudri dan lain-lain. Di sini jalur ke Muslim ada melalui dua guru, Abu Bakar bin Ishaq dan Sa'id bin Hasan Al-Hulwani. Di sini udah benar. Jadi dapat saya simpulkan bahwa eh, ChatGPT ini lebih valid ya untuk mentahrir hadis. Akan tetapi perlu diluruskan lagi dengan eh, apa teks yang sesungguhnya dari data primer. Sebenarnya di sini saya juga sempat mengecek dari kitab Bukhari-nya langsung dan memang apa yang disampaikan dalam Dorarnet ini benar-benar sama dari semua aspeknya. Nah, jadi di sini saya percaya ya udah kalau Dorarnet itu udah benar-benar valid. Akan tapi ketika kita tarik ke AI di sini dapat kekeliruan dan harus kita luruskan. Ya gitu. Jadi kesimpulannya itu ketika kita meneliti hadis itu jangan langsung melalui AI ya, karena itu benar-benar salah. Itu benar-benar salah dan kita sebagai peneliti itu tidak apa ya, tidak apa ya. Ya pokoknya tidak dianjurkan untuk langsung merujuk ke AI. Akan tetapi harus langsung dari Dorarnet, habis itu dari Maktabah Syamilah bebas lah yang bisa kalian jangkau. Dari tapi kalau lebih bagusnya lagi dari aplikasi Maktabah Syamilahnya langsung, tetapi hanya bisa di-download di Windows dan juga apa namanya? Hmm, Jawamil Kalim. Nah, Jawamil Kalim itu lebih lebih ringkas dan lebih efektif. Ketika kita menelusuri hadis, di situ disebutkan ada beberapa sanad, ada beberapa perawi dan kita bisa langsung menelusuri apakah perawi itu sohih atau sebaliknya. Di situ ada biografinya juga dan lain-lain. Jadi emang harus langsung ke software hadis langsung atau ke kitab primernya langsung. Oke, gitu ya. Sekian dari saya. Mohon maaf bila adanya kesalahan. Kalau misalkan saya salah dan menyampaikan, bisa dikomen dalam fitur komentar di bawah. Ya, oke. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.